Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar atau barat, biasa disebut dengan si botar mata, karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu, ada paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh, sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak adalah menganut kepercayaan Parmalim. Kehidupan agamanya bercampur antara menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan magi. Ada banyak nama dewa atau begu, setan yang disembah, seperti begu Dijauh, dewa yang tidak dikenal orang, begu Atuk, dewa yang memukul kepala seseorang sebelum ia mati, begu Siherut, dewa yang membuat orang kurus tinggal kulit, dan lainnya. Hampir semua roda kehidupan orang suku Batak dikuasai oleh aturan-aturan adat yang kuat. Sejak mulai lahirnya seorang anak, beranjak dewasa, menikah, memiliki anak hingga meninggal, harus mengikuti ritual-ritual adat. Pada tahun 1834, dua orang Amerika, yaitu Munson dan Lyman, yang merupakan utusan gereja Kongregasionalis Amerika yang diutus oleh The American Board of Commissionaries for Foreign Mission di Boston untuk masuk ke Sumatera. Pada 17 Juni 1834, mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada 23 Juni 1834, mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Silindung, pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lubuk Pining. Pembunuhannya adalah Raja Panggalamei, yang merupakan raja di Pitubosi yang tinggal di Singkak. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. Dalam menyampaikan Injil, Nomensen dibantu oleh Raja Potas Lumbantobing, Raja Batak pertama yang dibaptis, untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nomensen tidak diterima baik oleh penduduk, karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada satu saat, diadakan pesta nenek moyang si atas berita, biasanya disembelih korban. Saat itu, sesudah kerasukan roh, si Baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang banyak untuk membunuh Nomensen sebagai korban, yang pada saat itu hadir di situ. Dalam keadaan seperti ini, Nomensen hadir ke permukaan orang banyak dan berkata, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si atas barita nenekmu, melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya, segera si Baso jatuh ke tanah." Ludwig Inwer Nomensen menghadapi keadaan yang menekan. Nomensen tetap ramah dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik kepadanya. Pada satu malam, ketika para raja berada di rumahnya hingga larut malam dan tertidur lelap, Nomensen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Hingga pagi hari, mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nomensen. Sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nomensen adalah perintisan dari pihak Belanda. Orang Batak memberi gelar kepada Nomensen dengan sebutan Opui. Gelar ini menjejajarkan Nomensen dengan Sisi Mangaraja sebagai Raja Imam.